Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut ini adalah video pembelajaran mengenai bahan ajar kelas 5 semester 1 dengan tema 3 subtema 1 pembelajaran 1 dengan muatan bahasa Indonesia dan juga IPA. Yang dibuat oleh kelompok 9 dengan anggota Duma Putih Umama, ada Alvina Snanavila, Elvira Rosalia, dan juga Ruri Amaliati, yang akan membahas materi mengenai tema 3 yaitu makanan sehat dan juga subtema 1 bagaimana tubuh mengelola makanan. Bahan ajar ini dibuat sebagai alternatif bagi siswa untuk memahami materi sistem pencernaan pada hewan. Melalui pembahasan materi dan serangkaian kegiatan yang ada dalam bahan ajar ini, diharapkan siswa dapat melatih dan mengembangkan pengetahuan serta keterampilan dalam menyajikan konsep-konsep yang saling berkaitan pada materi alat pencernaan hewan serta fungsinya, dan juga pada materi menentukan kata kunci pada iklan di media cetak dan elektronik, dan juga dapat mengetahui proses dan alat pencernaan pada hewan. Dalam rangka memudahkan peserta didik dalam membangun dan mengembangkan konsep. Dalam bahan ajar ini juga membuat petunjuk belajar, kompetensi dasar, materi tentang mengidentifikasi kata kunci pada iklan media cetak maupun elektronik, dan juga materi tentang proses dan alat pencernaan hewan. Lalu lembar kegiatan siswa dan juga lembar kerja serta lembar evaluasi. Semoga bahan ajar ini dapat bermanfaat bagi pengguna, baik bagi guru maupun bagi siswa. Adapun petunjuk penggunaan bahan ajar, yaitu yang pertama bagi siswa. Yang pertama, anak hebat, biasakan berdoa terlebih dahulu sebelum dan setelah menggunakan bahan ajar ya. Lalu yang kedua, bacalah petunjuk kegiatan pada setiap sub yang ada. Lalu yang ketiga, coba kerjakan semua kegiatan dengan penuh rasa semangat ya. Kamu boleh bertanya kepada orang-orang di sekitarmu jika ada hal yang kurang dipahami. Berikut merupakan petunjuk bagi guru. Yang pertama, membimbing siswa yang merasa kesulitan dalam menyelesaikan tugas. Yang kedua, memotivasi siswa dalam mengerjakan soal-soal latihan yang telah diberikan. Ketiga, mengarahkan siswa untuk menemukan konsep melalui kegiatan bertanya. Dan keempat, mengembangkan sikap jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli, santun, dan percaya diri. Kompetensi inti dalam pembelajaran kali ini yang pertama, menerima, menjalankan, dan menghargai ajaran agama yang dianutnya. Kedua, menunjukkan perilaku jujur, disiplin, santun, percaya diri, peduli, dan bertanggung jawab dalam berinteraksi dengan keluarga, teman, guru, dan tetangga, dan negara. Ketiga, memahami pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif pada tingkat dasar dengan cara mengamati, menanya, dan mencoba berdasarkan rasa ingin tahu tentang dirinya, makhluk ciptaan Tuhan, dan kegiatannya, dan benda-benda yang dijumpainya di rumah, di sekolah, dan di tempat bermain. Selanjutnya, menunjukkan keterampilan berpikir dan bertindak kreatif, produktif, kritis, mandiri, kolaboratif, dan komunikatif dalam bahasa yang jelas, sistematis, logis, dan kritis dalam karya yang estetis, dalam gerakan yang mencerminkan anak sehat, dan tindakan yang mencerminkan perilaku anak sesuai dengan tahap perkembangannya. Kompetensi dasar dalam pelajaran bahasa Indonesia terdapat 3.4 menganalisis informasi yang disampaikan paparan iklan dari media cetak atau elektronik. 4.4 memeragakan kembali informasi yang disampaikan paparan iklan dari media cetak atau elektronik dengan bantuan lisan, tulisan, dan visual. Ilmu pengetahuan alam terdapat 3.3 menjelaskan organ pencernaan dan fungsinya pada hewan dan manusia serta cara memelihara kesehatan organ pencernaan manusia. 4.4 menyajikan karya tentang konsep organ dan fungsi pencernaan pada hewan atau manusia.
Tujuan pembelajaran dalam pertemuan kali ini yang pertama, dengan mengamati gambar iklan yang disajikan, siswa mampu mengidentifikasi kata kunci pada iklan media cetak dengan tepat. Yang kedua, dengan menuliskan hasil pengamatan terhadap iklan media cetak dalam bentuk peta pikiran, siswa mampu menguraikan hasil pengamatannya dengan benar. Ketiga, setelah siswa dan guru melaksanakan diskusi dan tanya jawab, siswa dapat membuat sebuah kalimat singkat untuk iklan dari informasi yang didapatkan dengan menggunakan bahasa sendiri dengan tepat. Keempat, melalui pengamatan teks dan video, siswa dapat menemukan informasi mengenai organ pencernaan dan hewan serta pemeliharaannya secara tepat. Yang kelima, setelah siswa dan guru melaksanakan kegiatan diskusi dan tanya jawab, siswa dapat membuat diagram sistem pencernaan hewan dengan tepat. Nah, anak-anak, hari ini kita akan belajar mengenai subtema 1, bagaimana tubuh mengolah makanan. Pelajaran yang akan kita pelajari hari ini yaitu Bahasa Indonesia dan IPA. Baik, selanjutnya pada mata pelajaran Bahasa Indonesia kita akan membahas mengenai pengertian kata kunci dan iklan. Yang kedua, ciri-ciri kata kunci pada iklan. Yang ketiga, contoh kata kunci pada iklan. Pengertian kata kunci dan iklan. Kata kunci adalah sebuah kata atau frasa yang menjadi salah satu konsep, gagasan, tanda, hal penting, atau kata yang dicari untuk menemukan sesuatu. Sedangkan pengertian iklan adalah sebuah informasi yang tujuannya untuk mendorong, menyampaikan sesuatu, membujuk, atau memberikan pengaruh kepada halayak ramai atau banyak orang agar tertarik pada barang atau jasa yang ditawarkan. Pengertian iklan juga merupakan sebuah pengumuman yang berisi informasi, produk, dan disebarkan kepada halayak ramai. Iklan juga adalah mempromosikan sesuatu kepada pembaca. Selanjutnya, ciri-ciri kata kunci pada iklan. Yang pertama, tertulis dalam judul sebuah iklan. Yang kedua, disebutkan lebih dari satu kali atau sering disebutkan. Yang ketiga, bisa diungkapkan dalam bentuk gambar atau ilustrasi. Yang keempat, menjadi sebuah fokus dalam hal yang akan diiklankan atau dikomunikasikan. Yang terakhir, bersifat menyeluruh atau mewakili sebuah iklan. Nah, ini merupakan contoh kata kunci pada iklan. Misalnya pada iklan pewangi baju, contoh kata kuncinya wangi, tahan lama. Lalu contoh lain adalah iklan makanan. Contoh kata kuncinya makanan, sehat, bergizi, lezat, dan murah. Lalu ada contoh lain yaitu pada iklan minuman. Contoh kata kuncinya yaitu minuman dan segar. Selanjutnya pada pelajaran ilmu pengetahuan alam kita akan membahas mengenai pengertian sistem pencernaan hewan ruminansia. Lalu ada organ pencernaan hewan ruminansia beserta fungsinya dan proses pencernaan pada hewan ruminansia. Baik, selanjutnya mengenai pengertian sistem pencernaan pada hewan ruminasia. Nah, hewan ruminasia ini adalah hewan herbivora yang memiliki 4 bagian lambung. Nah, di antaranya hewan ruminasia ini adalah sapi, biri-biri, domba, dan juga kerbau. Hewan ruminasia ini memiliki sistem pencernaan yang berbeda dengan hewan lainnya. Sistem pencernaan yang dimiliki oleh hewan ruminasia adalah serangkaian jaringan organ yang bekerja untuk mencerna makanan. Baik, selanjutnya mengenai organ pencernaan hewan ruminasia beserta fungsinya.
Nah, di sini yang pertama terdapat rumen atau perut besar, yang mana rumen atau perut besar ini merupakan tempat terjadinya pencernaan dengan bantuan mikroba atau bakteri, yang mana pada bagian ini makanan dicerna hingga menjadi bubur dengan gerakan mengaduk yang dilakukan oleh dinding rumen. Hal ini dilakukan pada saat sapi beristirahat. Kemudian makanan kembali ke mulut dan dikunyah kembali. Setelah dikunyah untuk yang kedua kalinya, makanan masuk ke retikulum atau perut jala. Kemudian yang kedua, tahap yang kedua yaitu ada retikulum atau perut jala. Yang mana pada tahap ini di dalam bagian perut ini terjadi proses absorpsi dan penyaringan benda-benda asing yang masuk bersama makanan sehingga tidak masuk ke omasum atau perut kita. Selanjutnya terdapat omasum atau perut kitab, yang mana omasum atau perut kitab ini merupakan bagian organ pencernaan hewan ruminasia yang berfungsi untuk mencerna makanan dengan bantuan enzim pencernaan. Kemudian selanjutnya makanan masuk ke abomasum. Nah, selanjutnya ini ada abomasum atau perut masam, yang mana pada bagian ini yang sebenarnya disebut dengan lambung. Di sini makanan dicerna dengan bantuan enzim pencernaan pepsin yang dihasilkan oleh abomasum. Baik, selanjutnya merupakan proses pencernaan pada hewan ruminasia sapi. Nah, terlihat jelas ya bagian-bagian yang sudah disebutkan sebelumnya, yaitu terdapat rumen, kemudian ditunjukkan panahnya ke bagian yang merupakan rumen, kemudian ada omasum, abomasum, dan retikulum. Nah, di sini ada tahapan-tahapannya. Bisa dilihat ya bahwa yang pertama rumput dikunyah di mulut, kemudian dari mulut ke esofagus, kemudian kepada rumen atau perut besar, kemudian dikunyah lagi ke mulut, kemudian retikulum, dan juga setelah itu pada tahap omasum, abomasum, baru ke anus. Baik, mungkin sekian yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.